kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fajar Setiawati. My student identification number 3. I am in grade Islamic Education Management Group A. I am from A State Islamic University Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seorang tokoh dari aliran neoklasik. Jadi sebelum kita membahas mengenai tokoh dari neoklasik dan pemikiran-pemikirannya terhadap teori neoklasik, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu teori neoklasik. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu pengertian dari teori neoklasik? Jadi, teori neoklasik ini merupakan perkembangan dari teori klasik yang dimana dia muncul pada awal pertengahan abad ke-20 sebagai kritikan atas adanya teori klasik yang dianggap terlalu mekanistik. Jadi dalam teori neoklasik ini dia berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep yang ada pada teori klasik dengan elemen-elemen baru yang kemudian membentuk suatu manajemen yang lebih holistik dan sesuai dengan perkembangan bisnis modern yang terjadi pada saat ini. Yang dimana hal tersebut mencakup manusia sebagai sumber utama, adanya partisipatif dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan yang memotivasi bawahannya, dan organisasi yang bersifat terbuka. Jadi dari teori neoklasik tadi sudah dipahami, maka kita masuk kepada tokoh dari teori neoklasik itu. Untuk tokohnya, silahkan simak video JJ berikut ini. Baiklah, setelah teman-teman melihat video penayangan tokoh tersebut, apakah teman-teman dapat menebak dan menyimpulkan siapa nama tokoh yang telah ditayangkan? Jadi, tokoh tersebut bernama Edhon Mayo, seorang tokoh pemikir teori neoklasik yang lahir pada tanggal 26 September 1880, lalu meninggal pada 7 September 1949 pada umur 68 tahun. Edhon Mayo ini merupakan tokoh psikologi, sosiologi, dan teoritikus organisasi yang kelahiran berasal dari Australia. Mayo dikenal karena penelitian-penelitiannya dan perannya dalam Hotham Studies. Ia pernah mengajar di University of Queensland pada tahun 1919 hingga 1923. Lalu dia juga pernah mengajar di Harvard Business School pada tahun 1926 sampai 1947, yang dimana pada saat itu ia menjadi profesor di bidang penelitian industrial. Lalu pada tanggal 18 April 1913 ia menikah dengan seseorang wanita bernama Donotess MC Connell, lalu mendapatkan 2 putri dari hasil pernikahannya. Dalam sejarahnya, Edhon Mayo ini melakukan beberapa penelitian, termasuk melakukan penelitian terhadap pemikiran Taylor yang menyatakan bahwa adanya sistem pencahayaan di suatu ruangan maka dapat menambahkan efektivitas kinerja karyawan di suatu perusahaan. Namun setelah diteliti dan dikembangkan, Edhon Mayo mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada dampak yang signifikan terhadap sistem pencahayaan yang baik
untuk mengembangkan kinerja pegawai tersebut. Hasilnya tetap sama saja. Dengan adanya permasalahan tersebut, lalu Edhon Mayo melakukan beberapa pengkajian lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya, Edhon Mayo dan rekan-rekannya melakukan percobaan dan penelitian selanjutnya untuk mengkaji apakah ada hubungan antara sistem penerangan terhadap kinerja karyawan. Ia mendapatkan 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 karyawan yang ditempatkan dalam ruangan terpisah untuk melihat sejauh mana efektivitas kerja mereka. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan ketika penerangan dinaikkan, ternyata produktivitas pun naik. Akan tetapi ketika penerangan dikurangi, produktivitas juga tetap naik. Jadi dapat disimpulkan pekerja yang terpilih memiliki hubungan emosional ataupun merasa senasib, sehingga mereka meningkatkan produktivitas mereka karena mereka memiliki nasib yang sama untuk memperjuangkan kehidupan. Lalu dapat dilihat bahwa kepuasan di tempat kerja bukan hanya berasal dari faktor fisik ataupun ekonomi, namun karena didorong adanya peranan dan perasaan yang besar yang memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih keras lagi demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, Mayo ini ingin menggagas pemikirannya dengan hal-hal yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan untuk masuk ke dalam pengaturan industri modern. Hal ini dapat dilakukan dengan terbentuknya kelompok informal di tempat kerja. Kelompok informal ini adalah hal penting dalam pemikiran Mayo. Hubungan otoritas tidak lagi tersentralisasi seperti di teori klasik, namun desentralisasi. Selain itu, komunikasi yang dibentuk secara bottom up yang bergerak dari pekerja kepada manajemen, bukan sebaliknya. Lalu Mayo berkeyakinan terhadap konsepnya yang dikenal dengan social man, yaitu seharusnya manusia dimotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan sosial dan hubungan yang lebih efektif kepada pengawasan ataupun pengendalian manajemen. Konsep social man ini dapat menggantikan konsep rational man yang di dalamnya seorang bekerja didorong semata-mata oleh kebutuhan ekonomis pribadi yang dikenal dengan julukan rational economic man oleh Robert Owen. Jadi setelah dilihat dari pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Edhon Mayo terhadap teori klasik ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu mengembangkan pemikiran tentang perlunya memperoleh konsensus dari kelompok kerja, yang dimana kelompok kerja ini memiliki peran yang sangat efektif untuk menumbuhkan efektivitas kerja seorang karyawan. Yang kedua, Mayo mengembangkan konsep human relation. Kelompok kerja sangat diutamakan dan peran tim lebih penting dari peran individu. Jadi dengan adanya tim, seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan mudah dan bersosialisasi dengan beberapa orang dapat menambah wawasan seseorang tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.